Gue stop di TV-nya iya, karena gue ngeliat gini, kayaknya gue kalau mau ngelakuin sesuatu harus apa yang gue tonton juga deh. Gue tuh udah gak pernah nonton TV, mainstream media Indonesia itu gue bisa bilang dari sejak 2013. Jadi dari situ tuh gue udah lost interest in TV tapi never in journalism. Never gitu. Jadi gue ngerasa gini, kok gue kayaknya tuh kok nggak bangga dengan apa yang gue buat gitu loh. Ada nggak sih orang yang nyinyirin lo kayak, Andi ini ada-ada aja gitu. Dan apa yang lo lakukan? Terlalu idealis, pokoknya ngomongnya gitu terlalu nggak make sense. Ada juga mungkin yang mikir nggak butuh duit, Nek, siapa sih nggak butuh duit saat ini? Kita semua juga butuh cuan gitu kan. Gue sebelum lulus, gue magang Metro kan. Gue bilang pokoknya gue habis dari sini gue harus kerja di Metro. Karena pada saat itu kan that was the only news channel. Dan pada saat itu masih jurnalistik banget. What are you implying? Well you know. Tapi itu kota yang menurut gue Medellin ya, tempatnya si Escobar itu kota paling aman buat perempuan jalan-jalan sendiri. Oh iya? Serius, walaupun tukang parkirnya kan ada tukang parkir juga ya di Indonesia tuh ya, dia sambil habisnya gitu juga gitu, ada putih gitu juga. Tapi gue aman ngerasa di situ, gue tahu dia nggak akan ngeganggu gue gitu loh. Gue, hah, anak lu kan dibunuh, kok lu bisa semaafin itu? Gue aja kadang-kadang masih bisa inget mantan gue yang keberapa waktu itu dia ngomong apa ke gue di jam segini hari ini. Ngerti nggak lo? Kayak gue tuh nggak bisa memaafkan dan nggak bisa let go. Ini anaknya dibunuh dia bisa let go. Nah itu yang bikin gue yang kayak, gue sehormat-hormatnya gue sama tokoh publik sama presiden sekalipun, tapi dari orang ini gue belajar lebih banyak. Halo, selamat berjumpa kembali. Gue bersama dengan temen gue. Udah kenal cukup lama kita dalam satu bidang profesi juga sebenarnya. Andini Effendi. Hai Pange. Gue sama Andini kenal sebenarnya ya udah lumayan lama lah. Kita sama-sama di TV. Kita juga ada beberapa kerjaan yang kita kerjain bareng. Tapi gue mau nanya sama Andini sebenarnya gini. Andini, gue lihat Andini di TV dari zaman gue nggak kenal sama dia jauh sebelumnya gitu kayak. Ini cewek keren gitu ya. Jadi lo sebenarnya udah lama memantau gue, tapi waktu lo pertama kali ketemu gue sok cool gitu. Gue 2010 itu kan sama Pak Panji dan kawan-kawan kan punya acara di TV, acara di Metro TV lah. Iya. Provokatif, proaktif gitu. Terus kita ya biasa norak lah ya. Kalau lo lewat tuh, Andi gitu tuh. Karena apa ya, di aura, di elegance tuh menurut gue nggak bisa bohong. Dan menurut gue, lo tuh kalau dipersonifikasi dengan satu kata, buat gue tuh elegan. Lo merasa diri lo elegan? Enggak, gue bangor banget. Masa? Dan lu tahu itu sebenarnya gue bangor banget. Setelah kenal sih iya memang gitu. Tapi kalau orang nggak kenal sama lo, kayak Andini tuh kan kayak grande gitu nggak sih? Elegan gitu. No? Mungkin ini lu juga lo tahu juga. Mungkin karena gue suka find things in life. Bener gak kayak gitu? Iya, lo lumayan easy go lucky juga sih orangnya sih. Lo bener-bener living the life lah ya. Yeah, I mean like, well I can, right? Ya nggak sih, gitu. Karena I think kalau seumuran kita gini tiba-tiba mohon maaf nih. Seumuran kita nggak seumuran ya. Kita satu generasi, oke? Ya, kurang lebih masih satu generasi ya. Kalau kita masih bisa living our life to the fullest, baik itu kerja maupun juga main-main, why not nggak sih? Yes, oke. Lo berapa tahun Din di TV Din? Total, Metro tuh gue 12,5 tahun, kemudian 12,5 tahun? Di Metro alone. Okay. Sebelumnya di Antv setahun, di Global TV setahun. 14,5 tahun. 14,5 tahun. Dan sebelumnya gue pernah magang juga sebenarnya di Metro pas abis menjelang lulus kuliah setahun. 15 tahun lah kurang lebih. 15 tahun lah kurang lebih. Take ya, 15 tahun udah di TV. Kenapa lo stop? Mungkin gue nggak stop di jurnalistiknya ya. Gue stop di TV-nya iya, karena gue ngeliat gini. Kayaknya gue kalau mau ngelakuin sesuatu harus apa yang gue tonton juga deh. Gue tuh udah gak pernah nonton TV, mainstream media Indonesia itu gue bisa bilang dari sejak 2013. Okay. Jadi dari situ tuh gue udah lost interest in TV tapi never in journalism. Never gitu. Jadi gue ngerasa gini, kok gue kayaknya tuh kok nggak bangga dengan apa yang gue buat gitu loh. Kecuali kalau gue harus ikut editingnya, udahlah dalam proses itu aja gue nonton. Tapi ketika lagi tayang gitu gue nggak pernah follow up lagi gitu loh. Dan itu menurut gue jelek banget. Artinya lo nggak bisa evaluasi gitu kan. Nah dari situ gue mulai ngerasa, ini kayak gue mungkin mesti pivot jurnalistik tapi dalam bentuk apa nih? Ya of course sekarang mau nggak mau lo digital dong gitu. Makanya kita bisa collab bareng segala macam gitu kan. Ya udah itu yang bikin turning point gue juga adalah gue pengen bikin sesuatu yang pengen gue banggain, gue tonton
Itu dan gue sebar bahkan, kok dulu gue nggak pernah nyebar nge. Karena lo nggak bangga sama yang lo kerjain, kurang lebih gitu. Karena gue ngerasa dulu tuh gue tuh kayak yang, this is my duty aja gitu. This is my duty aja, kecuali kalau dulu banget gue ke lapangan tuh beda lah. Tapi itu belum sosial media ya, jadi kan nggak ada sharing-sharingan dan segala macam. Kalau udah bikin program segala macam tuh kan kayaknya gue cuman kayak jadi kontraktornya orang gitu loh. Gue ngerasanya seperti itu, jadi makanya gue kayak udah deh, gue kayaknya lebih baik fokus ke sesuatu yang memang gue suka, itu jurnalistik, tapi di tempat yang gue bisa banggain banget gitu, dan value gue juga jadi lebih. Kalau gue boleh bocorin dikit ya, mungkin beberapa bulan, 1 atau 2 tahun lalu gitu, ketika menjelang Andini mengambil keputusan dalam hidupnya, itu kita sempat ngobrol juga berdua nih. Kurang lebih kayak gini lah, tapi nggak ada kameranya aja bedanya. Tapi gitu. ada wine-nya. Tapi ada wine-nya. Iya. Apa sih yang membuat lo merasa bahwa the kind of journalism that you wanna do itu yang digital, dan gue yakin nggak semua orang TV ngeliat hal itu kan? Ada nggak sih orang yang nyinyirin lo kayak, Andi ini ada-ada aja gitu? Dan apa yang lo lakukan? Terlalu idealis, pokoknya ngomongnya gitu terlalu nggak make sense. Ada juga mungkin yang mikir nggak butuh duit, Nek, siapa sih nggak butuh duit saat ini? Kita semua juga butuh cuan gitu kan. Kalau gue lebih mikir, oke, gimana gue bisa ngerjain sesuatu yang benar-benar gue suka, gue involve banget, nggak cuma dilihat face value-nya doang, as a talent doang gitu. Tapi gue juga bisa make money. Karena gue nggak mungkin jadi kayak budak korporasi terus lah gitu loh. Itu aja sih, waktu itu kita juga pernah bahas ini juga lagi gitu. Ayam goreng waktu itu. Tapi ayam goreng enak kan? Ayam goreng itu enak, kebetulan. Ayam gorengnya enak kan ya. Jadi makanya gue mikir, gue ngobrol sama lo pada saat itu juga sebenarnya tanpa lo sadarin. Karena gue tahu lo buka sebagai entrepreneur, lo berani untuk bisa bikin perusahaan sendiri segala macam. So I wanna get inspiration sebenarnya in a way pada waktu itu tuh, waktu kita dinner. Karena dia aja yang lebih muda sedikit dari gue ya, sedikit. Kok dia berani gitu. Makanya waktu itu kita ngobrol-ngobrol dan gue bisa, oke deh, gue mantep, gue mau ini gitu. Kok kayaknya kalau lo nggak nyoba sekarang kapan lagi? Any regret so far? No? No, not at all, gila, not at all. Yang gue regret adalah kenapa gue nggak sooner. Itu yang gue regret. Gue mau sedikit look back ke belakang. Tadi gue udah bilang ya, gue kenal sama Andini sebagai sosok sebelum kenal personal tuh udah lumayan lama. Dan gue tahu dia sekolah di mana, kuliah jurusan apa gitu. Nah, gue tuh sebenarnya tertarik sama anak-anak atau orang-orang yang emang menapak jenjang karir di media, jurnalistik, komunikasi any kind, dan kuliahnya pun hal yang sama. Karena dari pengalaman gue, jarang banget kolega-kolega gue, teman-teman gue, senior-senior gue yang bekerja lama di bidang media, TV, cetak, tulis, yang emang kuliahnya jurnalistik gitu. Kebetulan beliau ini nih, Andini Effendi, kuliahnya juga jurnalistik kan? Jurnalistik S1. Ini apakah hal yang lo inginkan dari awal, I wanna do this because I love doing journalism, atau ini sesuatu yang lebih pragmatik kayak gampang deh gitu? First of all, jurnalistik nggak gampang ya. Definitely nggak. Tapi gue sebenarnya, lo tau gak, dulu tuh gue sebenarnya masuk ke Trisakti Ekonomi. Karena tuh waktu tahun 2000, waktu gue lulus, tawan deh Nek umurnya. Jadi waktu gue lulus SMA tahun 2000 itu, terus udah gitu kita kan gue mikirnya yang kayak, gue mungkin nggak kuliah di sini. Jadi gue tuh nggak banyak daftar. Terus ya udahlah, ternyata gue akhirnya harus kuliah di Jakarta. Daftarnya paling gampang Trisakti, mana manajemen gitu. Tapi gue nggak pernah suka gitu manajemen. Dan gue tuh memang dari dulu tuh selalu memang pengennya, dari umur gue 14 tahun, gue memang pengennya jadi wartawan. I just don't know the name of it. Pengerjaannya apa pada saat itu. Terus jurnalistik tuh belum banyak dibahas orang, apalagi sekolah-sekolah jurusan jurnalistik tuh nggak ada. UI ada D3 broadcasting pada saat itu. Gue nggak mau D3 gitu. Nah, gue tuh nggak pernah kedengeran sama sekali UPH. Jadi ketika tengah-tengah semester waktu di Trisakti, ternyata gue lihat iseng ada UPH jurusannya jurnalistik, komunikasi, concentration jurnalistik. Gue bilang, pokoknya gue semester 2 gue mau cabut. Gue mau pindah ke situ aja gitu. Walaupun itu Karawaci, gue belum pernah ke sana. Lo harus naik bis lah ke Karawaci, whatever. Pokoknya gue maunya itu gitu. Karena itu kayaknya something yang gue bener-bener relate gitu loh. Gue lihat inilah silabusnya juga kan gitu-gitu. Udah, that was like I think the best decision at my point in life pada saat itu. Gue cabut dari Trisakti, gue selesaiin 3,5 tahun literally, jadi gue benar-benar lulus barengan dengan angkatan gue. Terus udah tahu, gue sebelum lulus gue magang Metro kan. Gue bilang pokoknya gue habis dari sini gue harus kerja di Metro, karena pada saat itu kan that was the only news channel. Dan pada saat itu masih jurnalistik banget. What are you implying? Well, you know. Terus ya udah, jadi gue mikir, oke, gue mau ke situ, karena gue mau kerja di situ dan gue benar-benar mau jadi wartawan. Intinya tuh itu.
Any resistance dari keluarga? Not at all. Cuman apa ya? Justru dari banyak orang lain. Orang lain. Mau makan apa jadi wartawan gitu-gitu? Iya, udah mau makan apa lah, nih orang cuma modal ini doang nih, kali modal tampang aja gitu. Mungkin karena nggak diterima jadi artis sinetron, jadi dia mau jadi presenter berita. Emang lo pernah mau jadi artis sinetron? Enggak juga gitu, gue nggak pernah daftar juga gitu kan. Jadi orang tuh pada saat itu blindsided aja, ngirain tuh gue memang situ pengen jadi terkenal. Emang that's the case for most people juga sebenarnya, yang gue tahu ya gitu, yang pengennya lo jadi anchor supaya ya lo punya nama. Padahal kerjaannya di balik itu gila garuk-garuk aspal juga gitu kan. Jadi iya justru yang disangsikan malah lebih ke banyak orang selain keluarga. Apa yang jadi menurut lo ya pengalaman lo paling mengesankan, mungkin yang lo anggap sebagai pencapaian lo terbesar sebagai jurnalis, sebagai anchor di TV? Ya, lucu deh Nge. Jadi gue tuh ya pernah tuh kayak pertahapan dalam tiap tahun gue di Metro tuh gue bilang gini, gue pokoknya mau nanti tahun 2008, pada saat itu 2008 gue mau liputan United Climate Change Conference yang di Bali pada saat itu. Pokoknya gue harus ke situ karena gue ngelewatin kantor KLHK, ada bannernya UN Conference on Climate Change. Wah ini gue banget, gue harus ngeliput ke situ. Terus nggak tahu gimana minggu kemudian gue dikasih tugas untuk liput ke sana. Padahal waktu itu gue masih junior reporter dan gue base-nya dulu di Sports Metro. Lo tau nggak? Gue tuh sports. Jangan salah Anda. Gue hampir bersaing. Enggak, gue tuh reporter. Reporter. Lo ngeliput apa berarti? Dulu gue sempet ngeliput golf, gue sempet ngeliput tenis. Gue bilang gini, lo paling suka olahraga apa? Gue cuma bilang gini, gue sukanya soccer karena gue suka sama Victoria Beckham. Gue bukan suka sama David Beckham, gue cuma suka sama Victor. Exactly, ya kan? Itu jawaban yang paling dumb karena sebenarnya gue nggak suka soccer. Kalau boleh dibilang, gunain masuk ke sport supaya bisa masuk Metro dulu, gitu loh. Pokoknya apapun lo yain dulu aja lah. Gitu. Yain dulu aja deh. Lo mau kasih gue kriminal kayak apa, gue yain dulu deh. Gitu. Yang penting gue masuk dulu dalam sistemnya, gitu. Habis itu pembuktian aja, gitu kan? Bener, dikasih kesempatan itu. Gue pernah ngimpi, pokoknya gue harus bener-bener kenal sama semua orang yang ada di administrasi yang ada di negeri ini. Maksudnya presiden dan kabinetnya. Gue waktu itu di sana, habis itu liputan DPR, jadi otomatis akses lo juga kemana-mana. Terus udah gitu gue pengen misalnya apa ya, gue pengen banget pokoknya ngeliput pemilu Amerika. Pas banget pas gue waktu itu lagi sekolah di Amerika. Terus akhirnya of course pas lagi pemilu akhirnya mau nggak mau gue jadi kontributornya. Jadi tahun berapa nih? 2012. Oh yang second term Obama berarti ya? Second term gitu. Terus karena waktu first term kan gue baru masuk. Terus ya udah jadi kayak ada setiap poin di mana itu yang gue bisa bilang pencapaian kecil-kecil tapi yang buat gue tuh kayak sesuatu banget. Karena gue bener-bener pengen gitu loh. Jadi ada ini aja, ada yang ngerasain. Waktu itu gue juga sempat nyebut nih sebenarnya. Waktu itu di Grand Studio Metro pas gue lagi magang, gue bilang pokoknya gue harus punya talk show dengan banyak audience. Akhirnya Q&A. Gue sempat berapa kali jadi panelis Andini nih. Exactly, dia panelis tetap sebenarnya teman-teman. Tapi anyway, tapi pokoknya bener-bener yang ada di otak gue ngomongin, akhirnya kejadian gitu loh. Jadi tuh that small steps yang menurut gue tuh kayak ya pencapaian aja gitu buat gue. Mungkin buat orang biasa aja, tapi buat gue tahu something gitu loh. Apa struggle yang berarti, apa yang lo overcome dalam perjalanan karir lo dari bawah sampai ke atas tersebut? Ini pokoknya I literally eat no for breakfast gitu loh. Jadi orang tuh ketika orang nolak, makin ditolak gue makin gue kejar terus. Cara Sagittarius kan ditolak makin gue kejar gitu kan. Jadi ketika gue tuh paling seneng ya ketika orang tuh nganggep gue tuh remeh. Ada yang nganggep gue remeh berarti? Masih ada loh, masih ada loh, lo bayangin. Itu tapi giliran nganggep gue remeh, gue senang nih, gue challenge abis itu gitu. Dan gue buktiin kayak more than they expected gitu. Dan itu sering banget, sampai detik ini pun juga masih sering terjadi gitu sebenarnya. So every day for me is a struggle, and the struggle is real banget sampai saat ini pun. Tapi I enjoy it, karena kalau nggak gue nggak belajar. Iya kan gitu, kalau nggak kita nggak bisa kerja bareng gitu. Betul. Jadi kayak along the way tuh gue tuh selalu ketemu story yang dimana kayaknya tuh ngegedein gue sendiri gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak karena gue selalu terbiasa di dalam sistem yang udah ada lengkap semuanya, lo mau apa nggak bisa dibikinin gitu. Tapi ternyata nikmatnya adalah ketika lo bisa ngusahain gimana you make that system work gitu, ya nggak sih? Itu sih, jadi masih struggle nge sebenarnya. Tapi orang nggak tahu aja struggle ya dari luar ya. Kayaknya Andini Effendi glamour gitu nggak ya? Kan gue nggak perlu bilang di Instagram the struggle is real gitu kan, nggak usah lah gitu. Cukup gue aja yang tahu. Setelah gue kenal Andini cukup lama ya, salah satu impression gue paling kuat soal Andini itu adalah
ini orang temennya banyak banget ya. Lo juga temennya banyak banget. Banyakan lo tapi. Kalau gue tuh selalu gue tanya orang bintangnya apa. Karena gue tuh selalu ngerasa gini, kalau gue tuh nyambung, gue vibing with the person, ini berarti gue bintangnya pasti ini. Bintang lo apa? Sagittarius. Gue Taurus kan, ya gue nggak percaya, tapi emang tuh nyambung ya? Nyambung, kalau buat temenan nyambung banget. Nyambung banget. Jadi gue tahu bintang-bintang mana aja yang gue tuh nyambung, terus habis itu gue maintain persahabatannya. Bener nggak? Gue maintain nggak persahabatannya sama lo? Iya betul, tapi ternyata cuma gara-gara bintang. Karena kita vibing, either we're vibing atau you're getting on my nerves sebenarnya. Yes. Terus sekarang lo sibuk ngapain aja, Dit? Selain collab sama Asumsi, Yes. jadi gue tuh pengen sebenarnya bikin portfolio di mana gue kan angle gue tuh selalu pengen ngedepanin isu sustainability. Tapi kan kalau kita ngomongin sustainability lo taruh di jalan siapa yang mau nonton gitu, gue bukan Greta gitu kan. Jadi kita mesti bikin konten yang relatable sama orang, so what-nya, terutama orang Indonesia. Makanya kita bikin tentang sampah itu segala macam. Nah itu yang gue pengen lakuin juga. Gitu dengan collab sama yang bener-bener kayak memang gue bisa kerja bareng, terutama partnernya, dan mereka juga appreciate the same thing gitu loh. Karena kan nggak semua media peduli loh. Betul. Nah ini ya kalau lo pada nonton soal ada sebenarnya ada 3 rangkaian video di Asumsi yang di host sama Andi ini soal sampah, soal sustainability. Gue agak amazed sebenarnya sama bagaimana audiens kita itu melihat video tersebut, karena buat gue ya sampah lingkungan buat dia nggak menarik gitu ya. Cuman penonton video-video itu tuh banyak banget, either gara-gara Andininya satu, atau kedua memang lo membawakan dan kita mendeliver isu yang sebenarnya nggak seksi itu dengan menyenangkan gitu buat orang. Apakah memang isu-isu yang sebenarnya membosankan ini masalahnya bukan di isu tapi masalah soal delivery menurut lo? Delivery and also creativity ya, ya nggak sih? Karena kalau kita kan bener-bener waktu itu tuh lo minta gue turun segala, lo minta gue turun ke Bantar Gebang, which is ya itu bukan pertama kalinya ya. Jadi gue yang oke, ayo siapa takut gitu kan. Jadi yang bener-bener kayak jadi matanya penonton, dan itu yang sebenarnya agak jarang kan kita temuin. Jadi lo tuh orang nonton tuh nggak relatable gitu loh. Nah kita kan nggak pengen seperti itu, akhirnya kita bikin sesuatu yang isunya memang lo harus tahu karena lo kontribusi juga gitu loh soal ini gitu. Nih lo lihat nih buktinya nih, gue berdiri di sini nih gara-gara lo gitu, right gitu. Jadi harus sama nyambung sih, dan untungnya kita nyambung banget timnya dan juga jadi paham banget. Mudah-mudahan jadi lifestyle juga jadi berubah gitu ya. Nah, lo kalau lihat sosial media ya Andi nih ya di IG lah paling ya, gue sering ngeliatin soalnya karena gue pengen lihat nih orang pergi kemana aja. Lo kan well traveled, lo juga suka traveling sama kayak gue, teman ya Andi ini lebih keliling dunia, lebih banyak tempat yang lihat. Gue inget banget satu cerita, dia cerita nih sama gue, karena gue lihat Din lo baru dari Kolombia ya waktu itu. Iya, gue dari Kolombia, lo dari Medellin, right? Medellin yang pertama lagi, kota pertama. Iya, dia pergi ke Medellin buat lihat tempatnya Pablo Escobar, right? Gue kayak shit. Dia pergi ke narkos gitu, dia pergi ke tempatnya narkos. Apa yang bikin lo pergi ke sana? Gara-gara narkos, seriously. Jadi gue tuh benar-benar yang kepincut banget dengan narkos. Terus udah gitu gue bilang gini, gue harus banget ke Kolombia. Dari situnya aja gue udah sering Google gitu loh. Gue pokoknya di Bogota kayak apa, Medellin kayak apa, aman gak kalau gue pergi sendiri apa-apa. Lo pergi sendiri? Lo sendiri, literally sendiri gitu. Tapi itu kota yang menurut gue, Medellin ya, tempatnya si Escobar itu kota paling aman buat perempuan jalan-jalan sendiri. Oh iya? Serius, walaupun tukang parkirnya kan ada tukang parkir juga ya di Indonesia tuh ya, dia sambil habisnya gitu juga gitu, ada putih gitu juga, tapi gue aman ngerasa di situ, gue tahu dia nggak akan ngeganggu gue gitu loh. Beda aja, vibe-nya tuh beda banget. Dan lo sebenarnya kalau di Kolombia lo bisa lihat ini mah anak sini gitu nggak sih bentukan lo? Iya, gue dikira iya kan tampang lo gitu kan. Cikita gitu ya. Dikiranya Latina juga gitu. Padahal pas diajak ngomong langsung gagap. Oh shit gitu, gue jawab apaan nih gitu. Selain Kolombia lo tempat yang paling yang paling nggak biasa yang lo datengin apa? Kayak sebelum pandemi kan gue ke Iceland, tapi itulah oke lah, semua orang udah kesana. Sekarang udah banyak orang ke Iceland. Udah banyak lah ya gitu. Apalagi Bolivia, karena gue suka banget Latin America. Lo ke La Paz berarti? La Paz. Itu bener-bener ini nggak sih? Bener kan tinggi banget ya? Dia 5.000 meter, 4.000 meter ya? Kalau La Paz berasa emang? Enggak. Gue sih oke aja sih, karena gue daerah rendah. Oke. Karena gue daerah rendah, jadi tempat yang kayak gitu harusnya buat gue gitu loh. Lo di sana lari nggak? Enggak, belum. Gue belum lari itu. Gue belum lari. Ya? Jadi iya, I wish. Nggak, soalnya nih gue
kan gue ngomong sama bekas sports reporter ya. Jadi biasanya tim bola kalau main ke lapas itu pasti tewas semuanya. Oh gitu. Karena nggak bisa lari karena kan dia tekanan udara rendah kan soalnya. Iya. Ke Bolivia gue sirik banget ya. Berarti lo emang Amerika Latin banget? Amerika Latin banget dan sekarang gue lebih Afrika sih, gue baru beli mapnya Afrika ini. Lo udah ke Afrika? Gue udah ke Afrika, gue Angola udah pernah aja lo Zimbabwe. Angola tuh bahasa Portugis berarti ya? Portugis yang isinya juga kayak mafia minyak semuanya gitu gitu. Tapi itu waktu itu kan kerjaan gitu. Ah lo kerjaan ke Angola? Kerjaan waktu itu ada kerjaan, waktu itu on the way ke Libya justru. Gue yakin orang yang pengen jadi jurnalis, jadi wartawan ya pengennya hidupnya kayak gini sebenarnya, traveling ke tempat-tempat yang aneh-aneh gitu ya. Iya, harusnya gitu kan. Gitu makanya terakhir-terakhir gue di Metro gue juga udah mulai agak angsi banget itu karena gue udah kayak dikurung. Gue nggak merasakan yang jurnalisnya gitu loh. Gue ngerasain jadi anchornya gitu. Dan itu kayaknya gue lebih kepengen jadi jurnalis sih, gue pengen to go to where the story is gitu ya kan. Jadi gue nggak mau terkukung dengan studio dan kamera gitu loh. Gue mau belajar apa. Itu sih yang bikin gue juga udah I'm done. Lo berarti udah ke 5 continents nanti? 5 continents sudah. Ada yang belum kesampaian untuk lo datangi? Kalau gue pengen banget sebenarnya Iran. Oh, Persia. Tapi kalau Iran gue pengennya ke sana buat tugas. Jadi ngeliput. Sayang kalau menurut gue kalau kita cuman ke sana jadi turis gitu ya. Kayaknya sayang aja gitu. Sama The Stans itulah, Kyrgyzstan, Turkmenistan. Oh, daerah Asia Tengah gitu ya. The Stans gitu. Kayaknya tuh biar orang Indonesia tahu there is a world out there gitu. Dan hidup lo tuh nggak seluas Instagram lo doang gitu yang kayak ngomonginnya I don't know, isu-isu yang sebenarnya lo juga nggak paham banget gitu tapi lo komen. Nah jadi gue tuh pengen banget bikin kayak stories tentang dunia lain yang sebenarnya mungkin banyak persamaannya lagi sama kita. Iya nggak sih gitu loh. Dan yang mungkin kita tuh kalau kita tahu persamaan itu dan get to know more of the people of the world, Indonesia tuh sebenarnya bisa jadi lebih open minded. Gue berharapnya begitu gitu. Lo Eropa Timur udah? Eropa Timur udah. Udah semua berarti ya? Bahkan gue belum pernah ke Amerika Latin gitu kan. Gue merasa bahwa itu adalah sebuah benua yang ya orang Amerika, kalau orang Indonesia tuh taunya paling cuma Brazil, Argentina, bola gitu kan. Ya Kolombia gara-gara nonton Narcos gitu. Tapi kan ya kayak lo bilang tadi, lo semakin lihat banyak tempat, banyak peradaban, banyak cara untuk hidup bagi tiap orang beda-beda, pasti kan pola pikir lo akan berbeda juga sih, ya kan? Apa sih yang paling lo rasakan setelah lo pulang gitu ya dari segala macam pengembaraan lo balik ke Indonesia? Apa yang lo pelajari? Kalau gue grateful banget jadi orang Indonesia. Gue grateful banget jadi orang yang maksudnya tinggal di Jakarta yang walaupun ya polusinya jelek gitu-gitu, macet, sampahnya juga di mana-mana gitu, tapi at least kita ada sistemnya dan lo tuh masih apa ya, we have this young population yang growing. Kalau lo ke Latin America ya, itu yang anak-anak generasi kitanya udah pada ke Amerika Serikat. Baik secara legal dan ilegal ya. Iya kan? Terlepas ilegal atau tidak, tapi mereka udah nggak di negara asal gitu kan. Dan karena mereka ngelihat memang nggak growing, it's stuck in the past gitu loh. Dan kayak nggak ada investasi masuk gitu-gitu loh. Jadi gue ngeliatnya yang kayak seoke-okenya Bogota, seoke-okenya misalnya apa ya, Buenos Aires gitu ya, yang gue suka banget. Tapi they're stuck man. They're stuck in their era gitu loh. Dan gue nggak ngelihat mereka bisa kayak kita yang benar-benar fast pace, yang lo mau apa aja bisa dianterin ke rumah gitu, iya kan? Ya walaupun di sana ya oke lah dia fresh air, lo wine lebih murah, apalah segala macam. There's a pros and cons. Tapi gue ngelihat for kelangsungan masa depan, gue tuh bahagia banget jadi orang Indonesia gitu loh. Dan gue jadi dulu kan gue benci banget yang kayak gue pengen buang nih paspor hijau, gue nggak bisa kemana-mana harus pakai visa. Tapi setelah pergi kemana-mana itu gue bersyukur banget punya paspor hijau, itu yang bisa bawa gue kemana-mana untuk ngelihat you should be grateful loh jadi orang Indonesia. Betul itu juga hal yang gue samakan, hal yang gue rasakan gitu. Kemana lo? Setelah kemana? Pulang dari mana? Ya gue belum sejauh lo ya. Mungkin tempat paling aneh yang pernah gue datengin apa Estonia, Latvia. Gue malah belum. Gitu ya biasa aja sih sebenarnya sih, nggak gimana banget. Cuman itu sih. Jadi gue tiap kali mendarat gitu ya, udah di atas Soekarno Hatta gitu. Dan kadang-kadang gue lebih sering malam ya mendaratnya ya. Lihat langit lihat lampu-lampu gitu kan. Gue merasa kayak ya this is my home gitu. Ini home like no other gitu kan. Karena sebenci-benci gue sama Jakarta, lo gue yakin juga nggak suka-suka banget sebenarnya. Tapi begitu lo bandingin pengalaman sama hidup di tempat lain, gitu. Buat gue sih
there's a certain assurance yang Jakarta kasih nggak sih? Iya, ada assurance, walaupun itu sebenarnya bahaya juga loh Nge, menurut gue. Karena itu comfort zone lo kan? Betul. Iya kan, itu comfort zone lo. Tapi paling nggak buat rasa lo kadang-kadang membenci Jakartanya tuh jadi hilang gitu loh. Lo lahir di Jakarta? Gue lahir besar Jakarta. Seumur hidup gue Jakarta. Sama kan? Sama kan, jadi memang udah comfort zone dan udah tahu jeleknya kayak apalah gitu kan. Tapi kalau gue beda sih, kalau misalnya gue New York itu menurut gue itu rumah, kalau itu. Karena lo sekolah di sana ya? Karena gue sekolah di sana dan gue suka energi yang cepet gitu kan, yang orang yang kayak go getter yang gitu banget gitu. Nah gue suka, kalau di sini kan kurang greget gitu. Gue kan Anglophile ya, jadi gue tiap kali gue ke London misalnya, gue merasa gitu gue jalan di Oxford Street, di Piccadilly Circus gitu kayak my people gitu ya. Tapi setelah seminggu 2 minggu gitu, gue merasa enggak men, gue tuh orang Indonesia gitu. Gue kayak ya elah gue makan gue makan fish and chip, gak ada rasanya gitu kan. Gue makan kari juga, gue pakai nasi goreng gitu kan. Nah cuman yang mau gue tanya nama lo adalah, kan nggak semua orang ya bisa traveling, right? Karena traveling itu butuh duit, right? Dan butuh waktu juga. Nah buat orang-orang yang mungkin nggak berkesempatan untuk bisa jalan-jalan, apa yang harus dilakukan kira-kira ya biar lebih bisa mengapresiasi gitu apa yang kita punya? Lo ada ide nggak? Apa yang kita punya ya? Kalau gue sih emang gue nggak yakin semua orang tuh securious kita gitu ya. Kalau gue kan emang seneng banget, kayak gue tuh kerjaan sebelum tidur gue liat Google Map karena gue pengen tahu gue mau pergi kemana. Paling nggak gue mimpi gitu kan ya, paling nggak di Indonesia gue pengen pergi kemana lah gitu. Nah terus udah gitu setelah gara-gara Google Map itu gue jadi nyari liat YouTube. Di chat ada apa ya, di chat Afrika. Oh ada Taman Nasional ini, gue bisa lihat apa gitu loh. Jadi yang aneh-aneh itu tuh ya kalau misalnya lo harus ada rasa pengen tahu, gue selalu berprinsip lo jangan kepo, tapi lo pengen tahu dengan ideas, tempat gitu, bukan orang lain gitu yang lo kepoin gitu kan. Nah itu jadi kayak lebih ngebuka mata nggak sih? Menurut lo gimana? Bener nggak? Sama, bener. Karena menurut gue lo hanya bisa dapat sesuatu yang baru kalau lo ingin tahu dan ingin mencari tahu kan? Exactly. Pertanyaannya gimana bikin orang curious itu kan? Nah kalau menurut gue sih, gue yang sering gue ulangin di mana-mana ya, menurut gue cuman ada dua cara orang untuk nambah wawasan informasi. Gimana? Satu, ke traveling. Tapi kan traveling mahal dan butuh waktu. Nggak semua orang punya resource-nya. Yang lebih murah ya baca buku sih kalau buat gue sih. Iya kan? Baca apapun lah, nggak harus buku gitu. Bisa baca Wikipedia, bisa lihat Google Map, bisa nonton Netflix, gue rasa. Sama aja YouTube, iya. Iya kan? Yang penting informasi baru masuk gitu ya. Exactly. Maksudnya gue as much as I appreciate lo kayak bikin shading kayak gimana di YouTube gitu, tapi gue tetap pengen lihat juga kayak ada apa sih di Estonia gitu, ada apa sih di Uruguay gitu misalnya. Iya kan? Dan itu semuanya tuh ada sebenarnya, karena gue susah kita mau ngomongin lo baca buku. Orang Indonesia paling males baca buku. Betul. Baca caption aja kadang-kadang habis. Iya kan? Nonton deh, kalau nggak nonton deh. Kalau misalnya nggak mau baca, nonton. Yang penting ada yang baru masuk gitu ya. Iya, makanya itu ada kebaruan dan ada rasa penasarannya gitu loh. Itu aja sih. Ada nggak sih tokoh atau figur entah apapun ya, politik, bisnis, entertainment yang pengen lo interview, your dream interview siapa sih? Baik hidup dan mati ya, yang udah hidup dan mati, Hugo Chavez. Tapi lo kalau wajar Hugo Chavez bakal nanya apa? Gue nanya, are you the evil person that people think you are? Tapi kan temennya masih hidup tuh, Evo Morales, kan? Evo Morales masih hidup sih. Tapi lo pengen Hugo Chavez ya? Tapi gue lebih pengen Hugo Chavez, karena Hugo Chavez gue tahu gue bisa dapat jawaban-jawaban yang menarik gitu loh, nggak boring gitu loh orangnya, dan unfiltered kan. Iya. Gue demen tuh orang-orang yang unfiltered gitu. Even Donald Trump gue juga seneng gitu, karena pasti nih konten gitu, ngerti nggak lo? Ini pasti berita nih kayak gini-gini gitu. Tapi ya kalau Donald Trump udah lah, nggak usah lah. Tapi Hugo Chavez gue tuh bener-bener yang kayak, wah, gue pengen sih bisa ngobrol sama nih orang gitu. Iya, dia kalau ngomong di sidang UN tuh kan ngomongnya pasti bikin orang panasan semua kan. Makanya dan running late, durasinya panjang gitu kan. Nah, itu yang gue seneng justru yang kayak gitu, kayak Fidel. Udah mati juga. Iya, sekarang boring ya kayaknya ya. Sekarang boring, iya. Kalau dalam negeri? Gue jujur ya, dan ini gue udah pernah Ahmad Salim. Emil Salim gue suka banget karena setiap dari yang dia omongin gue belajar sesuatu gitu loh. Either gue belajar sesuatu tentang something, gue belajar sesuatu tentang dia, or gue belajar sesuatu tentang diri gue sendiri. Karena dia in a way dia kayak ngebalikin ke kita lagi gitu loh. So I like that, gue suka banget kayak gitu. Terus siapa lagi yang di dalam negeri ya? Udah sih, nggak ada lagi loh gue yang di dalam negeri yang kayaknya yang greget banget. Gue pengen bisa gini orang kan selalu ngiranya, oh lo wawancaranya paling tokoh publik, paling siapa yang paling ini. Gue justru ya, yang paling berbekas banget sama gue sampai sekarang, wawancara gue adalah dengan wawancaranya
orang tuanya almarhumah Ade Sara yang dibunuh sama pacarnya di jalan tol tuh. Pacarnya sama mantan pacarnya Ade Sara sama pacarnya dia yang sekarang yang ngebunuh si Ade Sara. Gue ketemu sama orang tuanya dan kita masih WhatsAppan nih sampai sekarang. Karena dari mereka gue belajar ikhlas. Bahwa ini anak satu-satunya meninggal dibunuh. Ketika vonis hukuman seumur hidup untuk pembunuhnya itu udah diketok, orang tuanya nggak terima, orang tua korban nggak terima ini para pembunuh dipenjara seumur hidup. Kenapa? Karena mereka ngelihatnya anak-anak muda harusnya diberikan kesempatan gitu loh. Jadi mereka tuh melihatnya lo kalau ngasih pelajaran hidup lah, jangan penjara, lo nggak bakal dapet apa-apa gitu. Gue anak lo kan dibunuh, kok lo bisa semaafin itu? Gue aja kadang-kadang masih bisa inget mantan gue yang keberapa waktu itu dia ngomong apa ke gue di jam segini hari ini. Ngerti nggak lo? Kayak gue tuh nggak bisa memaafkan dan nggak bisa let go. Ini anaknya dibunuh dia bisa let go. Nah itu yang bikin gue yang kayak gue sehormat-hormatnya gue sama tokoh publik sama presiden sekalipun, tapi dari orang ini gue belajar lebih banyak. Dan gue lebih pengen bisa ketemu orang-orang kayak gitu. Itu sebuah sebuah pelajaran hidup yang luar biasa ya. Banget men, karena lo bisa orangnya ikhlas nggak sih sebenarnya? Iya, sekarang orang bisa gampang ngomong, tapi begitu berada dalam posisi tersebut belum tentu kan? Belum tentu lah, iya kan? Gue aja sekarang agak tercekat gitu mulutnya. Oh, minum lah. Gue yakin banyak nih di luar sana orang yang entah baru lulus sekolah atau baru masuk kuliah yang pengen jadi jurnalis. Ya pengen jadi anchor kayak Andini Effendi atau mungkin ya jadi reporter, any kind lah. What your advice for them menurut lo? My advice will be first question, are you sure? Karena it's not as glamorous as we people think gitu. It's not as easy, cuman kita duduk baca teleprompter habis itu udah selesai. Kalaupun iya, is that really what you want? Gitu. Lo suka nggak sih baca prompter? I hate it. Benci banget. Gue juga nggak suka. Gue kan 6 tahun di TV olahraga ya, nggak pernah pakai prompter. Tiba-tiba gue punya gig nih di sebuah TV nasional lah gitu ya, untuk jadi freelance anchor sama. Gue dikasih prompter, ya maaf ya menurut gue that's the easiest job I ever done. Iya kan, iya banget. Dan I agree. Itu kayak that was the easiest part of my day dulu gitu. Karena tinggal baca, duduk, udah gitu loh. Jadi kayak wow, gue kayaknya hidup cuma buat begini doang gitu. Kayaknya aduh nggak bisa gitu ya. Itu makanya itu yang perlu dipikirin sih. It's not as glamorous, it's not as easy. Dan kalaupun it's easy, do you really want an easy thing in life aja gitu loh. Apakah lo bakal dapat sesuatu dari situ? Dan kalau misalnya memang lo jawaban lo semuanya bisa dibilang oke gitu, dan emang lo up for the challenge, you do it. Tapi I'm just telling you, it's not as easy as it seems gitu. Tapi gue selalu bilang gini, gue nggak mungkin sekaya Jeff Bezos. Tapi gue yakin banget teman gue bisa jauh lebih baik dari Jeff Bezos. Because I'm a journalist. My network is my net worth. Seriously. That's cool. Guys, Andini Effendi.